Nah, Kayu Tanam itu kota kecil yang hilang. Kenapa kota kecil yang hilang, Pak? Sebab di situ dulu Belanda membangun rumah sakit terbesar di Sumatera Tengah. Kita kan tahu tahun-tahun sebegitu seniman itu istilahnya madesu masa depan suram kan dianggapnya seperti itu gitu. Iya. Seorang pelukis yang baik pasti seorang sketsa yang baik. Seorang pelukis belum tentu seorang sketsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini bincang-bincang budaya kita akan menghadirkan salah satu perupa yang dimiliki oleh Minangkabau. Beliau adalah pelukis sketsa. Beliau adalah Bapak Bodi Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat. Selalu sehat. Karena kita akan banyak berbincang-bincang tentang karya-karya Bapak. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, Bapak Bodi Dharma ini adalah pelukis sketsa yang sudah menghasilkan, salah satunya adalah Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat mengajak kerjasama beliau untuk membuat sketsa dalam rangka rekam jejak jalur rempah Sumatera Barat dalam goresan sketsa yang dilakukan pada tahun 2021 kemarin. Nah, untuk mengenal beliau lebih jauh, mari kita berbincang-bincang dengan Pak Bodi. Jadi banyak pertanyaan sebetulnya, mohon maaf Pak Bodi kan namanya perupa itu kadang-kadang jarang banyak ngomongnya. Jadi sekarang saya ajak untuk cerita banyak biar sahabat budaya di seluruh Nusantara bisa mendengarkan. Asli Minang, lahir di mana Bapak selama ini? Alhamdulillah. Saya dilahirkan di Kayu Tanam, negeri kecil. Kayu Tanam, Sumatera Barat. Jadi negeri kecil dekat sekolah yang terkenal juga, sekolah INS namanya. Iya, negerinya kecil tapi ada INS itu yang membuat terkenal mendunia. Nah, Kayu Tanam itu kota kecil yang hilang. Kenapa kota kecil yang hilang, Pak? Sebab di situ dulu Belanda membangun rumah sakit terbesar di Sumatera Tengah. Pernah ada rumah sakit terbesar di Sumatera Tengah. Sama dengan rumah sakit Ganting sekarang. Sama dengan rumah sakit yang ada di Solunto sekarang. Tapi hari ini tidak ada lagi rumah sakit itu. Yang ada puskesmas kecil gitu. Sama saya katakan kota yang hilang. Karena di situ kedudukan Belanda banyak di situ. Tempat istirahatnya orang-orang Belanda. Jadi Kayu Tanam itu memang dulu dibangun oleh Belanda istilahnya. Belanda, ya. Jadi Belanda banyak membuat rumah sakit. Orang-orang yang sakit dari Aceh, dari Medan itu dikirim ke situ. Tidak hanya dari Sumatera Barat. Ya. Zaman itu. Itu rumah sakit posisinya kalau sekarang di mana? Itulah salah satu barangkali kelalaian kita untuk generasi ke depan. Belanda ada meninggalkan sejarah, tapi bangunannya dihancurkan. Dihancurkan untuk digunakan untuk yang lain. Ditukar. Tapi ada dua bangunan yang masih utuh. Walaupun kena gempa 2000 ini ada sedikit kerusakan. 2009 kemarin. Itu tergantung pemerintahan kalau mau dia mengambil itu jadikan mes untuk orang tamu-tamu. Iya, itu bisa menjadi salah satu situs bahwa pernah ada rumah sakit di sana. Kalau orang tua asli Minang, Pak? Kebetulan ya di Kayu Tanam asli juga. Kayu Tanam, dua-duanya Kayu Tanam. Nah, yang satu bapak saya dari daerah Sumatera Selatan. Daerah Spiro ini Tapanuli Selatan. Iya. Berarti dari provinsi yang kabupaten yang berbatasan dengan Sumatera Barat juga.
Terus kemudian sejak kecil mungkin Bapak memang tinggal di Kayu Tanam hingga saat ini? Sebetulnya kecilnya berpindah-pindah. Kecil sekolah SD di Padang. Sempat sekolah di Padang? Padang. Jadi kelas 2 kena nakal atau apa gitu, dipindahin orang tua ke kampung. Ke Kayu Tanam lagi? Ke Kayu Tanam. Kemudian 1 tahun pindah lagi ke Padang. Itu 2 tahun pindah lagi ke Kayu Tanam. Berarti saya bisa membayangkan masa kecil Bapak, mungkin karena bandelnya ya Pak ya, dipindah-pindah. Mungkin saya kena anak yatim kali. Oh jadi pindah-pindah ikut. Ya, jadi ikut ibu kan. Jadi ibu saya kan guru. Kemudian terakhir pindah ke Duri. Riau. Riau. Tamat di situ SD. Oh, karena ibu memang tugasnya berpindah-pindah. Nah, yang menarik lagi adalah sejak kapan Bapak suka coret-coret? Karena Bapak Bodhidharma, sahabat budaya di seluruh Nusantara, beliau adalah sketsais. Jadi karyanya banyak yang berupa sketsa. Mulai senang itu kapan Pak? Sebetulnya kalau saya relate diri saya waktu kecil, dari TK pun saya sudah mulai coret-coret itu. Dari TK? Iya. Itu sudah berbentuk belum? Mungkin belum. Tapi kalau waktu kelas 2 SD, saya masih ingat itu sebab saya pindahan itu salah satu guru saya sedang hamil. Iya. Saya gambar guru sedang hamil itu. Aku ketahuan kena marah, saya dipukul tangan saya dengan roll karena sakit rasanya. Iya. Enggak sedang juga dengan ibu guru. Saya berlari, saya hantamkan itu, saya tendang itu pintu kelas. Iya, karena ibu saya orang kepala sekolah kan, akhirnya kan malu dia. Itu sebabnya saya pindah ke kampung. Jadi itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD beliau sudah bisa membuat sketsa. Itu luar biasa Pak, karena saya kelas 2 SD gambar saya masih kemana-mana gitu loh, membuat gambar orang belum bisa. Saya penuh tuh buku-buku itu, penuh dengan gambar aja. Jadi setiap hari Bapak memang mencoret? Iya, mencoret saya. Harus ada yang dicoret? Sebetulnya waktu kecil itu ada bakat seperti itu. Terpupuknya ketika saya masuk sekolah INS Kayu Tanam. Siapa yang menemukan Bapak atau yang mempengaruhi Bapak waktu itu untuk menekuni ini? Guru saya di INS itu banyak guru, tukar-tukar. Pertama sekali Pak Samsu Bahar. Yang kedua itu ada Pak lupa namanya. Pak Sabirin. Setelah itu terakhir itu Pak Wisran Hadi. Iya. Itu yang memotivasi saya dan beliaulah yang sebetulnya memompa semangat Bapak untuk terus berkarya. Karya pertama Bapak jelas pasti menggambar ibu guru yang sedang hamil. Itu karya sketsa yang pertama. Nah, terus kemudian sketsa Bapak pilihnya alam atau memang aktivitas budaya, atau memang ada ketertarikan Bapak terhadap sketsa itu? Apakah seluruh yang Bapak lihat bisa menjadi sebetulnya sketsa? Belum ada pilihan. Artinya kita mau sketsa apa, tersentuh sketsa aja gitu. Jadi apa bisa yang alam, bisa manusia, bisa binatang gitu. Tapi belum ada pilihan gitu. Pokoknya bikin aja gitu. Berarti apa yang teringat? Kita bikin. Apa yang teringat langsung dibikin. Karya-karya Bapak mungkin prestasi yang sudah pernah diperoleh atau diraih, mungkin Bapak pernah pameran di mana-mana, bisa ceritakan Pak pengalamannya? Sebetulnya saya tidak ada dapat penghargaan peroleh, tapi saya orang yang senang buat sketsa. Pertama kali saya di INS itu tamat sekolah. Tamat sekolah memang suka membuat sketsa. Dapat tawaran saya di IKIP. Dapat tawaran untuk melanjutkan kuliah? Kuliah di IKIP. IKIP Padang zaman dulu? IKIP Padang zaman itu masih sarjana muda dan sarjana penuh gitu. Iya. Jadi perjalanan 1 semester, masuk semester kedua. Saya mungkin 8 bulan lah saya belajar di situ. Karena ada ketakutan gitu. Ada seorang guru namanya Pak Sumaryadi. Iya. Pak Sumaryadi itu
saya ceritakan, Pak, sketsa ini kan tidak perlu, ini udah banyak nih saya bilang. Iya. Berserakan waktu itu masuk ke lemari kan. Iya. Saya ngumpul, kamu yang ngajar apa saya, atau saya ngajar kamu gitu. Kamu atur gitu. Itu saya ceritakan ke kakak kelas kan. Iya. Wah, kau tidak bisa lulus itu guru killer itu katanya. Jadi ketakutan seperti itu, cerita ketemu dengan Pak Wisran. Jadi gimana? Kamu di mana di sekolah? Di KIPA. Tapi kamu mau jadi seniman? Iya, Pak. Seniman itu harus ke Jogja kau. Di Jogja itu putar-putar saja kamu di Malioboro namanya. Kau udah jadi seniman tuh katanya. Motivasi seperti itu. Akhirnya saya lapor ke bapak angkat saya. Dia sayang pada saya, yang sering saya minta uangnya. Namanya Pak Arbi Samah. Dia tuh kepala bidang kebudayaan nggak salah. Bidang dia. Jadi saya ceritakan, kalau itu kehendakmu ya oke lah. Pergi saya ke Jakarta, kasih saya ongkos sedikit kan. Iya. Nanti kau urus semua ininya, ada temannya yang buka sekolah swasta, sekolah tinggi seni rupa di Pejompongan waktu itu. Saya minta dia banyak gratis, uang sekolah gratis, kalau dapat penginapan juga dapat kan gitu. Iya. Itu nggak bisa sekolah swasta namanya kan. 4 hari setelah itu Pak Arbi datang. Gimana? Selesai urusannya? Nggak selesai, Pak. Udah pulang aja. Nanti kan masih bisa kuliah aja. Kan nggak berhenti aja. Sekarang ini, Pak. Saya sudah melangkah, Pak. Kaki saya ini. Rasa tanah pun nasi saya makan, saya tidak kembali. Tekad Bapak waktu itu. Aja. Jadi gimana? Kau saya antarlah ke teman saya. Namanya Narto PR. Gitu. Jadi dia bilang, Pak Arbi, Tok, dia kata kecil aja, aja nih, Tok, keponakan saya ini mau jadi seniman nih, tolong dibimbing ya, saya serahkan padamu nih. Saya pergi ke Jogja, disitulah ketemu Pak Narto. Jadi sebulan saya dibawa ke Jakarta ini, ya namanya orang Padang kan sikapnya kan beda. Iya. Kalau tawaran pertama itu kan ini main-main aja nih. Udah ketiga baru kita kan. Jadi dia bilang, Bodi, kalau kau mau menggambar apa kegiatan seni rupa itu ada di ruang tengah ini, ambil kertas atau melukis apa gitu. Silakan. Kita kan enggak langsung aja nerima gitu. Iya. Tapi yang paling menarik itu ketika saya awal dites masuk anggota Sanggar Rambu namanya. Pawiatan namanya. Kalau di situ Pawiatan ya. Pawiatan Sanggar gitu. Jadi suruh saya gambar lah seorang anak muda merokok bersandar di pohon kayu dan melihat perkampungan. Jadi ketika guru ini melihat, omongannya bukan omongan ini, omongannya sangat filosofis gitu. Kalau begini generasi muda ke depan, 50 tahun Indonesia ini udah gak ada lagi nih. Kenapa kok bisa komentarnya begitu? Terakhir saya renung-renungkan. Iya. Kita ini bukan berkhayal saja. Dengan anak merokok itu berkhayal bersandar itu kan. Ingat kampung nggak ingat-ingat. Nah itu filosofinya. Jadi terakhir saya ketemu jawabannya seperti itu gitu. Kemudian saya rubah. Merubahnya juga ada sesuatu yang membuat saya disiplin gitu. Jadi setelah 4 bulan saya di Pawiatan itu disuruh gambar enggak. Jadi saya rasa jadi pembantu aja di rumah ini, nggak enak rasanya. Jadi satu kali, Bodi ambil tuh pena bapak tuh di kamar tengah itu ada. Saya ambil pena, jatuh kertas kecil, saya baca. Hari ini cover majalah Tempo selesai. Nanti jam sekian kawan datang, susu anak harus ada gitu.
Jadi saya pikir-pikir orang hebatnya seperti ini ya saya. Jadi akhirnya saya rubah. Diam-diam besok jam 9 selesai ini, jam 9 saya keluar. Saya mulai gambar ya lingkungan. Ada bunga, ada apa, ini lingkungan rumah lah. Satu bulan saya lihatkan. Dilihatkan, dia bilang mana yang saya lingkar itu paling bagus, itu bagus menurut saya lah ya. Yeah. Tapi saya kan ada banyak tanya gitu. Yeah. Kok bagus menurut saya tidak bagus. Kok apa ini bagus? Satu kali ada, ini bagus semua nih, gitu. Jadi karya Bapak yang menggambarkan lingkungan sekitar tadi ada ditanda-tandai. Iya, tandanya itu kan ketika yang katakan ini bagus semua, saya relay hati saya lagi. Gimana emosi saya mencoret ini, kenapa ini seperti ini. Akhirnya ketemu. Sebenarnya goresan tidak ragu dan spontan. Itu yang saya latih. Jadi Bapak memang masih belajar terus ya, artinya memang introspeksi. Orang bilang ini bagus, tapi kenapa bisa bagus? Ya, itu ya. Jadi Bapak menemukan bahwa goresan tanpa ragu. Jadi emang kok seperti ini gitu kan. Emang kan emosi kita kan beda tuh. Iya. Jadi indera keenam kita muncul itu. Jadi sudah beberapa lukisan yang dianggap ini bagus. Nah, satu kali masuk anggota Sanggar Bambu juga, dia wartawan. Mur, kau lihat loh sketsa Cah Padang nih loh. Gitu. Api-api loh. Dilihatlah, dia ambil 10 biji. Ketika dia ambil 10 biji, 4 keluar di majalah, di koran Suara Sinar Harapan. Oh, Sinar Harapan zaman dulu. Sinar Harapan. Nah, itu akhirnya saya coba ke Kompas, keluar lagi Kompas, Republika gitu. Jadi banyak lah waktu itu. Coba dulu kan rubrik budaya tuh ada honornya. Iya benar. Jadi, semuanya itu karya Bapak sketsa. Iya sketsa. Saya mulai saya memberanikan ke kota. Saya kota dari terminal ke terminal, berangkat pagi jam 9 nanti pulangnya jam 11 jam 1 malam gitu. Karena dilihat oleh ada kemajuan, dibilang kamu buka stand ya di Ancol ya. Kan dapatlah saya buka stand Sabtu Minggu, stand sketsa khusus. Iya, untuk membuat sketsa. Itu tak salah satu sketsa itu sekitar 3.000-an apa gitu. Zaman dulu. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 77 gitu. Tahun 77 3.000 itu udah mahal. Istilahnya kalau itu memang harganya? Ya kalau di Sumatera Barat itu saya pulang ke Sumatera Barat tahun 80-an, awal 80-an. Itu sketsa di ini ada harga 200 rupiah. Perak. di Ancol udah 3.000. 3.000 gitu. Iya. Jadi memang perjalanan saya lihat karena alam itu sendiri yang membuat kita. Itu satu ya kemauan yang besar gitu. Sebab ingin jadi seniman itu gitu. Nah, ini yang menarik bagi saya, Pak. Zaman dulu kok Bapak sudah cita-citanya menjadi seniman. Kan ini luar biasa gitu loh. Artinya sudah punya komitmen yang tinggi. Padahal kita kan tahu tahun-tahun sebegitu seniman itu istilahnya madesu masa depan suram kan dianggapnya seperti itu gitu. Nah, jadi kenapa Bapak bisa memantapkan diri memang mungkin salah satu gini, bisa hidup. Salah satu INS itu kan punya filosofi sekolahnya. Jangan minta buah rambutan kepada pohon mangga. Jadilah mangga yang manis, jadilah rambutannya manis. Dan manusia diciptakan oleh Allah seperti tanaman yang tumbuh di hutan. Ya, jadilah tanaman yang bermanfaat. Jadi filosofinya kalau boleh saya simpulkan, jadi apapun kita, jadilah yang bermanfaat. Jadi mau jadi seniman pun pasti ada manfaatnya. Jadi itu yang menguatkan Bapak untuk komit menjadi seniman. Karena di zaman mohon maaf usia tahun-tahun waktu Bapak kuliah itu kan semuanya ngejar sarjana.
Oh iya, ya betul itu bahasa zaman itu ya betul. Iya kan, semuanya pengen. Sedangkan Bapak kuliah sudah diundang istilahnya, disuruh masuk. Nah pasti cita-citanya semua pengen jadi sarjana, tapi komitmen Bapak yang tinggi untuk menjadi seniman ini yang luar biasa. Artinya bahwa apapun yang kita kerjakan, insya Allah. Kalau seperti filosofinya INS tadi. Enggak, saya punya filosofi sendiri beda juga. Iya. Setiap sesuatu yang kita kerjakan, yang baik pasti ada manfaatnya. Nah, ini bisa kita kutip nanti. Sesuatu yang kita kerjakan kalau itu baik, pasti ada manfaatnya. Jadi, sahabat budaya di seluruh Nusantara, Bapak Bodhi Dharma ini sudah membuat terkait dengan rekam jejak jalur rempah Sumatera Barat ini. Di buku ke-7 ini. Iya, ini buku sketsa ke-7. Sketsa ke-7. Iya. Dari satu sketsa album Minangkabau. Kumpulan ada foto orang dari orang yang bantu saya pertama tentang sketsa. Namanya Barry Frenhardt. Si Barry orang Swiss. Dan juga Mak Kati menulis tentang pepatah Minangkabaunya di dalam satu buku itu. Jadi ada bahasa Minang, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Jadi buku karya Bapak itu buku pertama. Buku pertama itu isinya tentang foto dan sketsa di Minangkabau. Tentang alam Minangkabau. Iya. Termasuk landscape budayanya. Iya, landscape budayanya. Iya. Terus kemudian buku yang kedua, Pak? Kedua Nagari Silungkang. Sawalunto dalam irama garis. Sawalunto dalam irama garis. Kota Sawalunto dalam irama garis. Jadi Bapak menggambarkan Sawalunto terkait dari budayanya yang multikultur. Iya. Itu dituangkan dalam sketsa juga. Dalam sketsa. Jadi menjadi satu buku. Buku. Ya, kemudian saya ketemu juga dengan satu konglomerat orang kita, namanya Pak Asri Amir, pengusaha karet masalah dia. Beliau. Jadi dia dorong juga. Tolong dong bikin, saya punya masa kecil ada 13 tempat dicatat. Pergi dong ke kampung. Pergi saya ke kampungnya di Silungkang. Ada 13 lokasi. Jadi saya bilang, Pak, jadikan buku aja. Saya bilang, Mak, gimana duitnya? Saya kan minta duit, menjadikan buku. Saya tambah sketsanya. Jadi ada kira-kira 70 sketsa atau berapa gitu. Yang menggambarkan masa kecil. Kehidupan kampung itu. Kehidupan kampung dan masa kecilnya. Ya, itu dengan settingan tahun berapa? Bapak membuatnya tahun berapa waktu itu? 2000 Sawalunto 2007 kalau salah. Itu 2005 salah. 2005. Terus kemudian karya yang keempat? Keempat itu sebetulnya saya bikin buku tentang Padang Pariaman. Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman. Waktu itu Bapak Muslim Kasim mau mencalonkan jadi wakil gubernur. Itu yang di sketsa landscape budaya juga. Landscape budaya. Jadi sebetulnya dulu karena ada masukan yang dari teman saya itu, yang Pak Amit Jabar itu. Jadi masukan itu, jadi ada 5 poin yang kita ambil. Budaya yang hidup, rumah budaya, peninggalan sejarah. Tentang Belanda atau apa gitu. Sudah itu alam istimewa, makanan khusus. Jadi ada 5 poin yang digambarkan ke dalam, ada 5 tema lah istilahnya. Itu yang digambarkan dalam buku keempat. Keempat ya. Iya. Terus kemudian yang buku kelima, Pak, karya Bapak? Buku kelima, yang Sawalunto itu nggak jadi buku, tapi saya punya daminya. Jadi buku itu nggak tahu dia cetak atau tidak, tapi saya akan dibayar selesai. Yang kelima itu Sumatera Barat dalam goresan. Itu tentang apa? Tentang yang seperti itu juga. Ada kulinernya, ada budayanya, budayanya, ada pembangunannya gitu. Iya. Ikon-ikonnya pasti ada semua.
Setelah itu yang keenam? Keenam, aduh, ini tentang Taman Mini ini judulnya Indonesia. tuh bukan Indonesia, judulnya Alam Tak Kambang jadi Garis. Alam Tak Kambang jadi Garis. Ini itu tentang Taman Mini. Taman Mini yang Taman Mini Indonesia Indah. Indonesia Indah. Oh, jadi ada bukunya. Jadi sebenarnya keberangkatan saya memulai kembali itu 2014. 2014 saya membuat itu karena terobsesi dengan pertemuan dengan Amit Jabar nggak jadi itu. Kan dia bilang gitu. Kau pameran-pameran, kaya kau punya duit, jadi apa kau? Tukang-tukang aja gitu. Ada yang harus kau kerjakan. Apa tuh bang? Sayang kita terlambat bertemu. Saya dulu siswa bertanya, sastra menjawab. Kalau kau ketemu sama itu, saya ajak kau. Kau bikin sketsa, sketsa Indonesia. Kemudian kau kumpulkan sketsa anak Indonesia. Anak Indonesia itu 30 tahun atau 20 tahun ke depan, dia akan jadi pejabat. Inilah yang merekat Indonesia itu. Maka saya bicarakan seperti itu. Periuk Indonesia kola rata. Udah rata aja. Iya. Tinggal pecahnya aja. Kalau ini pecah, orang melihat hanya sketsa kau. Itulah yang monumental katanya. Betul. Itu 2004 ceritanya. Ketika saya dengar Pak Prabowo ngomong, waktu dia kampanye, tahun 30 Indonesia akan hilang. Tapi kalau kita lihat hari ini, perjalanan Indonesia, saya kira mungkin juga. Iya. Dan ini adalah buku ke-7 yang berisi sekitar 200 sketsa yang menggambarkan pesisir barat Sumatera Barat, khususnya yang bisa menggambarkan atau merekam jejak dari rempah yang ada. Jadi di Sahabat Budaya di seluruh Nusantara, di buku ini berisi tentang coretan-coretan beliau atau sketsa beliau bisa terkait dengan di lembaran satu-satu terkait dengan kehidupan rempah pada zaman dulu yang masih tertinggal. Makanya kita membuat judulnya adalah Rekam Jejak. Jadi mulai dari Tiku hingga ke pesisir selatan. Nah, jadi itulah titik-titik yang dibuatkan oleh sketsa. Mudah-mudahan sketsa yang sudah beliau buat ini menjadi sebuah media lain dalam mempelajari sejarah. Selama ini bosan Pak kita kalau belajar sejarah kan textbook terus. Tapi dengan melalui sketsa ini akan membangkitkan gairah kita untuk terus mendalami dan menyelami sejarah-sejarah yang ada gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin sketsa nih Pak, apa sih bedanya dengan lukisan? Kadang-kadang ini orang awam sering bertanya-tanya itu. Kalau sketsa itu menangkap objek dengan garis yang sederhana. Lukisan menyempurnakan objek yang dia tampak. Kalau menyempurnakan, kemudian sangat berbeda dengan fotografer. Fotografer, apa yang ditangkap kamera itulah hasilnya. Tapi seorang sketsa, apa yang dia tangkap belum tentu ada dalam garisannya. Benar. Tapi tidak meninggalkan karakteristik objek itu sendiri gitu. Iya. Biasanya kalau misalnya sedang membuat sketsa ada kaitannya nggak? Karena kalau yang namanya perupa itu katanya nih Pak, itu ada kaitannya dengan emosi nih. Oh ya. Bisa mempengaruhi karya nggak sebetulnya? Emosi yang kadang-kadang suasana yang mau dibawakan itu bisa tercermin dari sketsa bisa. Jadi contohnya gini. Dulu saya banyak men-sketch wajah. Itu bisa kita melihat keadaan orang, Bapak habis nangis ya.
kok tahu? Ini goresannya. Yeah. Bapak tadi marah-marah ya di goresan. Dia ada tuh di wajah kita itu. Itu tertangkap itu. Tertangkap dengan seorang pembuat sketsa. Itu ya. Jadi hasil terakhirnya itu memang jelas terlihat bahwa hasil sketsa itu menunjukkan dia ini habis. Iya, jadi menangis. Pensket itu merasakan itu. Ini Bapak ini ada feeling berarti. Feelingnya. Jadi namanya emosionalnya itu dapat menyatu antara objek dengan sang pembuat sketsa. Maka kalau kita melihat ke alam, itu kesannya hidup. Padahal dia coret-coretan aja kan. Bisa dilihat dengan goresan itu. Iya. Gitu. Sebetulnya kan saya kadang-kadang mikirnya Pak, yang namanya sketsa kan hanya coret-coretan. Tapi setelah kita lihat bagaimana ini misalnya kondisi orang yang sedang lalu lalang gitu. Tidak. Jadi sketsa adalah gambar yang paling sederhana, tetapi apa yang mau disampaikan itu tidak sederhana. Menurut saya banyak sekali yang bisa terekam dari sebuah sketsa. Nah, terus kemudian begini, Bapak memang memilih jalur sketsa, sebetulnya bisa melukis nggak Pak? Melukis, wah ini gini juga. Jadi gimana ceritanya? Satu kali saya jatuh sakit. Jatuh sakit, namanya kita masih bujang, kan rindu dekat orang tua kan. Saya bilang, Pak, saya mau pulang nih Pak ke Padang. Jadi dia gimana? Ya berobatlah dulu sebentar. Buat sketsa kamu kesini lah. Dia ambil sketsa. Dia pilih kan? Iya. Pilih, dia suruh datang ke Dirjen Kebudayaan. Namanya Pak Kusnadi itu. Waktu itu siapa namanya Pak? Kusnadi. Dia seorang perupa juga. Lalu dia lihat, dia ambil sketsa saya 4 biji. Dikasih saya uang waktu itu 80.000, tidak salah itu. 80.000. Lalu apa katanya? Seorang pelukis yang baik pasti seorang sketsa yang baik. Pelukis yang baik pasti pembuat sketsa yang baik. Seorang pelukis belum tentu seorang sketsa. Lebih komplit sketsa berarti. Sketsa itu seperti rumah punya pondasi. Kalau rumah tidak punya pondasi, murah nggak ditumbangin angin gitu. Benar. Jadi memang dasar dari seorang pelukis itu memang harus bisa membuat sketsa. Ya. Jadi berarti, sketsa itu kekuatan dari kecenderungan anak-anak muda sekarang kan larinya ke abstrak. Iya. Karena tidak menguasai. Kalau di situ kan bisa kompleks itu. Iya. Sketsa ini kan detail. Memang saya lebih banyak membuat sketsa sempurna gitu. Kalau bukan sketsa, kan ada sketsa yang mau dipindahkan ke kanvas. Saya membuat sketsa menjadi sebuah karya yang utuh. Yang bisa langsung dinikmati. Jadi seorang pembuat sketsa pasti bisa melukis, tapi pelukis belum tentu bisa membuat sketsa. Belum tentu seorang sketsa. Karena itu kata Kusnadi ya, tapi ternyata betul juga gitu. Saya pernah ketemu seorang seniman, saya nggak bisa modelnya Pak Budi gini, Bung Budi ini gitu. Saya kan pelukis nih, dan detailnya kumpulan orang-orang itu gitu. Itu. Jadi kalau menurut Bapak nih, prospek ke depan untuk para pembuat sketsa nih, jadi Bapak kan sudah dulu pernah mengalami seperti ini dan kondisi era digital yang sekarang ini sudah mulai maju. Bagaimana sebetulnya prospek bagi para sketsais ini Pak? Saya kira begini, kalau sketsa langsung dengan tangan itu kan ada rohnya. Orang kan bisa men-sketch lewat digital, media digital. Jadi berbeda. Orang nanti mengamat sangat beda. Digital dengan sketsa beda. Ada sketsa ini ada getaran. Coba yang bicara itu bukan tangannya gitu, hatinya sebetulnya yang ketika dia menggores hatinya berbicara gitu. Komunikasinya ada. Tapi ketika dia membuat dengan ini kan mesin yang kerja. Iya benar. Walaupun ada hatinya, tapi mesin yang coretan dia di sini itu tidak langsung bersentuhan dengan medianya. Itu mungkin yang membedakan era sekarang dengan dulu. Proses membuat sketsa Pak,
itu paling lama berapa sih satu sketsa itu gitu? Bisa 2 jam, bisa 1 2 jam, tergantung dari kedetailannya. Kedetailannya banyak objek yang ditangkap. Pak, bisa nggak didemokan ke kita ini suasana kita di studio ini bisa nggak dicoret-coret? Nah, duduk aja situ saya coba. Kan boleh minum kopi ya? Boleh, kita santai Pak. Silahkan mungkin sketsa dalam waktu sekian detik atau menit sudah menjadi sebuah sketsa untuk kami yang di Kabalai podcastnya BPNB Sumbar. Bismillah. Kita coba ya. Iya. Ini saya belakang ini kan banyak membuat alam. Jadi membuat manusia itu banyak juga, tapi tidak sebanyak alam yang kita bikin. Iya. Saya coba. Terus pakai kacamata juga. Ini umur udah tua ya. Masih Yudis memang menyuruh saya. Iya. Om selesaikan ininya sketsa Indonesianya. Kadang-kadang kan kita mau menyelesaikan, kadang-kadang tergantung itu juga. Saya sangat bersyukur dapat ini yang dia berempah. Dapat membuat itu. Sehingga bisa melanjutkan Indonesia. Mudah-mudahan Pak dari udah 19 berarti tinggal 19 provinsi. 19 provinsi sudah jadi sketsa berarti tinggal sekitar kita separuh lah 15 lagi. Ya 15 lagi. Sumatera sudah selesai. Sumatera, Jawa, bagian timur juga. Itu juga ada kulinernya, ya, ada semua aspek. Jadi sebenarnya kalau kita buat itu per provinsi udah bisa gitu ya. Nah, itu per provinsi gitu. Dulu kan waktu saya ketemu dengan Pak Fadlizon, dia membantu saya. Secara ekonomi saya mendapatkan duit dari beliau. Iya. Tapi secara moral saya kehilangan sesuatu gitu. Artinya Pak Fadlizon dapat yang aslinya. Kemudian nanti kalau saya inginnya ada sesuatu juga di kampung saya gitu. Ya betul. Harus ada arsip-arsip yang harus disimpan. Salah satu kan banyak berupa Indonesia, orang Minangkabau, kan di luar, nggak ada di dalam. Iya. Jadi dan Bapak satu-satunya yang yang tinggal di dan lagi pula yang banyak membuat jadi ya kalau dia seniman seni rupa kan pegawai, dia jadi guru atau jadi kerja kantor karena memang agak sulit juga untuk menghidupkan secara ekonomi. Saya untung aja istri saya mendorong saya kan, dia enggak betuli Pak ini beras sudah berada, enggak pernah kena di pegawai. Nah, itu salah satu mungkin kan. Iya. Nah, saya coba ya. Bismillah. Di atas meja ini bisa Pak? Nah, di atas meja biasanya lebih rileks begini. Oh ya udah. Nanti diginikan aja tuh. Iya. Ya. Saya coba gambar itulah ya. Bismillah. Bapak tanda tangan nih Pak. Iya, jadi kan nanti bisa kami pasang di studio kami bahwa ada sebuah karya seniman besar, yang bisa kita gantungkan di sini. Kita masih bisa ngobrol kan Pak kan? Bisa. Nah sebetulnya dengan membuat sketsa ini sebagai seorang seniman nih Pak,
Apa sebetulnya yang pengen Bapak sampaikan? Karya-karya Bapak pengennya menyampaikan tentang apa? Jadi istilahnya biasanya kan para seniman itu adalah misi tertentu yang mau disampaikan. Jadi karya Bapak ini mau pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan lewat karya Bapak apa? Sebetulnya saya menangkap tidak seperti pelukis abstrak ya. Kalau pelukis abstrak dia munculkan emosional. Saya emosional juga, tapi saya menangkap apa yang tampak itu. Kemudian saya tarik dengan garis. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini akan menjadi sebuah semangat untuk anak muda. Bagaimana belakangan ini kebudayaan tergerus. Saya lebih banyak membuat sketsa bentuk dari bentuk kebudayaan yang sekarang kebudayaan itu sudah tergerus. Bagaimana dia bisa mencintai kebudayaannya sendiri. Maka saya lebih banyak membuat tentang kebudayaan. Jadi peristiwa budaya. Karya-karya Bapak banyak menggambarkan tentang peristiwa budaya, budaya yang sedang berlangsung, tinggalan-tinggalan budaya juga. Jadi apapun itu bentuknya, mau kuliner, ya kan. Terus peninggalan bersejarah juga boleh, peristiwa. Juga sering Bapak gambarkan. Tujuannya adalah untuk memberikan tinggalan ke generasi jika sewaktu-waktu kita nggak bisa pungkiri ya Pak ya bahwa kebudayaan sifatnya dinamis yang sewaktu-waktu bisa berubah. Ya contohnya gini, dulu terkenal Indonesian Moy itu Bapak Wakidi, membuat lukisan lanskap yang indah sekali. Tapi belakangan orang lebih bukan keindahan lagi berbicara, orang bicara rasa. Sebenarnya keindahan itu sebuah rasa, tapi dia membuat rasa itu dengan bentuk yang bisa ditangkap oleh orang. Tapi ada yang rasa yang tidak bisa ditangkap oleh orang berpikir. Diajak orang berpikir kemana-mana gitu. Jadi penafsirannya sangat luas. Itu tergantung manusianya. Tapi belajarlah mencintai diri kita dalam bentuk kebudayaan. Kalau saya melihatnya di situ. Karena anak muda sekarang cenderung kepada yang kalau sekarang nih drakor Korea ke Korea luar segala sesuatunya. Nah itu dengan gaya-gayanya dia tiru. Padahal kita punya budaya yang kuat. Contohnya saya melihat kenapa Bali itu terkenal. Karena Bali itu mempertahankan kebudayaannya. Komit sekali dengan budayanya. Contohnya gini, kita pergi ke hotel. Nggak ada hotel orang Padang di Padang, sama aja ada hotel di Jakarta. Nggak bisa membentuk. Saya mau masuk Kampung Raminang nggak terasa di Kampung Raminang. Benar. Kalau di Bali kita masuk di Bali. Terasa Bali Jogja terasa. Iya, nanti ada bunga-bunga yang menyambutnya, wewangian ya. Kita ngomongin kan tentang wewangian. Jadi kalau khasnya orang Minang itu kan dalam bentuk pakaiannya kan sangat spesifik. Iya. Ini suatu contoh. Dulu di zaman saya masih kecil-kecil, saya masih SMP lah gitu. Itu kan bisa kita lihat orang main salung, ada tuh dia pakai. Sekarang enggak, dia pakaian yang seksi. Tapi betul yang Bapak sampaikan, kalau kita ke Jogja ada bunyi-bunyi gamelan, masuk di Bali ada bunyi gamelan Bali. Kita masuk hotel di Minang nggak ada bunyi salong ya Pak? Nggak ada bunyi salong, nggak ada bunyi talempong ataupun bansi, nggak ada. Kita ingin membangun kebudayaan, tapi kita sini nggak bergerak gitu. Betul, kita nggak mencintainya. Nah, jadi maka satu sisi saya melihat bagaimana setiap nagari itu punya rumah gadang, punya balerung, punya medan nawapane, setiap nagari. Ketika ada kenduri, siapapun dia ke situ. Iya,
Jadi orang bisa melihat ya. Sekarang nggak bisa. Karena banyak rumah gadang yang sudah hilang. Sudah hilang dan tidak mencintai lagi gitu. Hilang dan tidak mencintai lagi. Jadi karya Bapak bisa jadi nanti menjadi bukti sejarah. Ataupun istilahnya bahwa kalaupun hilang, tapi jangan juga hilang, tetapi itu bisa menjadi referensi juga apa yang sudah Bapak gambarkan nanti bisa menjadi sesuatu yang bisa direkonstruksi ulang. Bisa jadi karya-karya Bapak nanti bisa menjadi bahan rekonstruksi untuk membangun kembali atau merekonstruksi kebudayaan-kebudayaan yang hilang, mudah-mudahan seperti itu. Pak, ada enggak sebetulnya target Bapak atau keinginan Bapak yang masih ada dalam rangka berkarya lewat sketsa ini yang belum terwujud? Apa karya selanjutnya yang pengen Bapak selesaikan? Ya sebenarnya gini aja. Saya orang lewat, saya mau semacam destinasi kunjungan. Di tempat saya itu bisa orang singgah. Paling tidak dia melihat bagaimana Indonesia dalam bentuk sketsa. Jadi Bapak punya rencana untuk membuat galeri ya. Ataupun museum nanti entah apa namanya. Yang isinya karya-karya Bapak yang berupa sketsa yang bisa menggambarkan Indonesia. Nah, sekarang saya punya 19 provinsi. Luar biasa. Tinggal 19 berarti tinggal 15 lagi. Ya mudah-mudahan ada waktu, mudah-mudahan ada yang bisa mensupport itu dalam segala bentuk material dan imaterial juga. Mudah-mudahan keinginan Bapak untuk membuat galeri ataupun museum terkait Indonesia dalam sketsa bisa segera terwujud, mudah-mudahan, amin. Dan selanjutnya Pak, sebetulnya Bapak melihat dunia persketsaan di Sumatera Barat ini seperti apa dan harapan Bapak ke depannya seperti apa? Sebetulnya waktu 2019 ada undangan dari Jakarta. Itu namanya mengundang komunitas sketsa-sketsa yang ada di Indonesia. Komunitas. Jadi orang mencari ini satu kali mampir ke tempat Bapak Saulunto. Oh, di Saulunto. Kemudian dia lihat ada buku tentang kota Saulunto. Yang sudah karya Bapak. Saya. Jadi kaget dia kalau di sebuah kampung sudah ada buku gini. Maka ada seorang pengamat seni rupa namanya Mulyadi yang ditunjuk oleh orang pusat. Dia ngamat. Ini telepon saya, Pak Budi, ada nih kunjungan untuk pameran ke Jakarta. Bisa nggak? Bisa aja. Tapi lihatlah ke rumah sketsa saya. Kemudian dilihat, dikirim. Jadi yang hadir itu, saya jadi herannya begini. Sumatera Barat punya 2 sekolah seni rupa khusus. Iya. Dan 3 malah. Yang satu IKIP, UMP. Yang kedua STI. Yang ketiga SMSR, seni rupa. Itu selain dari saya diundang pribadi beda. Iya. Itu yang komunitas sketsa ini hidup di Sumatera Barat. Saya nggak tahu. Kenapa waktu 4 tahun yang lalu terdengar juga ada kelompok Belanak, ada kelompok apa gitu. Untuk sketsa tur sketsa ke kampung ini ini ada itu. Tapi ketika saya lihat di Jakarta waktu ikut pameran itu yang hadir itu malah komunitas dari Ambon, Maluku. Kalau Sumatera itu cuma ada dari Medan, ada Medan. Itu saya pribadi tidak komunitas. Iya. Jadi itu semua komunitas. Yang paling banyak tuh Jakarta, Jogja, Bali. Jadi kalau menurut Bapak nih dibandingkan dengan kalau pelukis di mana-mana ada merata ya Pak. Ya. Jadi sketsa ini dalam dunia perupa itu memang minim. Saya kira enggak minim, banyak sebetulnya. Tapi rata-rata mereka tidak saya ada khusus. Kurang itu ya, kurang mengeksplor dirinya dengan karya-karya seperti Bapak membuat buku 1, 2, 3 sampai 7 seperti itu. Iya, coba kalau dia mau melukis kan dia mau bikin sketsa.
Tapi tidak intens kepada sketnya. Dia udah buat sket untuk dia lukis, selesai. Nah, kalau saya membuat sket, saya selesaikan sketnya gitu. Kayak ini kan, ini sketsa. Bisa ditunjukkan, iya. Saya selesaikan mana yang perlu saja. Kemudian kalau diselesaikan sedikit lagi, kita lebih halus dia. Iya. Nah, jadi sebetulnya kalau saya melihat ya kecenderungan orang yang melukis rata-rata dia capek aku dapat duit ini. Ini kayak saya lihat seperti itu. Bukannya kalau pembuat sketsa itu lebih applicable karyanya, bisa untuk sketch di gambar. Ini belakangan. Oh, zaman dulu enggak? Di belakangan ini. Udah jadi buku baru sebelum jadi buku. Saya kan semua buang aja gitu dulunya. Saya jadi buku. Kebetulan saya ketemu dengan orang asing itu. Iya. Kenapa kau foto-foto kampungku ini? Rumah-rumah tua gini. Saya kan orang suka kemana-mana. Saya dokumentasi, nanti saya kumpulkan menjadi dokumentasi perjalanan saya. Muncul di benak saya juga, ngapain saya nemani orang, saya ambil juga kertas. Sket. Itu dia. Bodi, saya mau balik nih kampung, mau balik. Mana sketsanya? Tolong kopi. Untuk apa sama kamu nih? Ya seperti yang kau pikirkan itu juga, saya bilang. Belum ketemu sama Amit saya, sama Amit Jamar. Semua kau pikirkan itu. Gitu. Tapi gimana ya? Dia bawa pulang, dia bawa ke negerinya, ke Swiss. Dia bilang, saya ceritakan saya ketemu orang gila. Kau saya anggap orang gila. Tapi karena cerita ini kawan saya support. Saya mau kirim uang nih buat kamu. Dia kirim saya waktu itu kalau dibelikan Shogun dapat 1.000 baru lah. Gitu. 5.000 franc lebih saya dikirim waktu itu. Dari karya Bapak itu. Belum karya, coret-coret. Iya, coret yang dikumpulkan gitu. Cuma katanya, teruskan bukunya ya. Jadi waktu membuat buku album Minangkabau itu, 1996 kalau tidak salah, itu jadi buku 2003. Berapa tuh? Hampir 10 tahun ya, iya. Satu itu. Ketika sudah itu kan saya pameran di Jakarta 2004, ketemu Hamid. Di situ baru saya intens. Jadi Pak Bodi, sebetulnya harapan Bapak terhadap sketsais muda seperti apa? Pesan-pesan Bapak terhadap sketsais muda seperti apa? Biar mereka tetap di jalannya. Saya melihat jangan cepat puas saja gitu. Dengan satu karya jangan cepat puas saja. Saya kira rata-rata anak-anak muda kan cepat puas, selesai kan. Saya udah selesai deh. Saya kira gitu aja, jangan cepat puas. Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Itu dan jangan cepat puas, karena kalau nggak cepat puas kan dia akan terus menggali, memperbaiki dan kemudian menghasilkan sesuatu yang lebih Saya melihat dengan anak saya aja. Anak saya sekolah di sini Rupar ya. Berarti ada penerus nih? Iya, ada penerus saya. Tapi saya lihat tidak segetol saya gitu. Semangat berjuangnya kurang. Itu aja saya lihat. Jadi pesan Pak Budi kepada generasi muda bahwa semangat juangnya jangan pernah kendor. Iya, pernah kendor. Kalau saya lihat seperti itu gitu. Iya benar. Jadi kira-kira saya pengen ada satu kalimat boleh Pak untuk sketsais ataupun untuk seni rupa yang ada di Indonesia ini. Apa kira-kira Bapak mau sampaikan? Satu kalimat boleh? Kalimat? Ya. Mungkin nak kalimat saya ya. Iya. Jadi satu kali saya men-sketch orang. Di waktu itu kalau dekat museum gajah namanya di Jakarta di Museum Nasional sekarang. Nasional itu sekarang. Saya sketch di situ, di samping itu ada warung Tegal. Saya pas saya sketch, rupanya tertangkap wataknya itu, tertangkap. Saya bilang, wah, ini kok tangkap? Pas. Saya datangi orang itu, saya beri, Pak, ini ada sketch. Wah, kamu sketch aja, bagus nih. Tapi saya nggak punya uang, saya nggak minta uang, Pak suka ambil aja. Dan tuh saya kasih kan.
Jalan saya kira 15 langkah, mau turun tangga. Dipanggil, dek, sini dek. Udah makan siang belum? Ya mau cari makan siang. Dia ambil duitnya. Kasihkan ke saku saya enggak tangan saya ini makan siang. Udah tuh dia bilang, kamu mahasiswa? Enggak, saya pawetan. Pawetan apa? Sanggar Bambu. Oh ya, salam ya sama gurunya Nato. Dia tahu guru saya gitu. Saya enggak tanya lagi orangnya. Cuma ada pesan dia. Carilah apa yang kau cari, hingga dapat yang kau cari. Jawaban itu, saya 20 tahun kemudian baru terjawab. Oh ini yang saya maksud itu. Ketika saya diundang ke Australia. Di Perth saya diundang di situ. Saya diundang kemudian kolaborasi ketika saya men-skate mereka. Saya ajak mereka. Saya sebenarnya saya dengan ini saya kira kalau ini tidak ada fail-nya, tidak ada hatinya gitu. Tapi ada beberapa orang ikut 6 orang. 6 orang saya ikut 6 orang. Nah, kamu ini kurang konsentrasi, kamu ini asal saja, saya bilang itu. Iya. Dia bilang, kau ini guru besar saya ini gitu. Jadi kok tahu, kok tangkap pikiran saya gitu. Terus saya bilang, iyalah, saya kan pengalaman dengan ini. Jadi sedang skate tuh, datang orang barat salah satu, saya skate juga. Ini restoran yang suka saya masuk nih, kau jual nggak tuh? Oh bapak membuat skate restoran itu? Ada orang minum di restoran, kau jual nggak tuh? Kalau kau beli saya jual saya. Dia beli sekitar $50 waktu itu. $50, dia bilang, jangan tahu polisi nanti tangkap kau. Gitu. Saya selama membuat skate nggak pernah dapat duit di jalan seperti itu. Cuma ketika di Jakarta saya bilang, carilah apa yang kau cari itu nilainya kalau dihitung uang ini ada sekitar 2 jutaan satu skate itu. Ya, jadi waktu itu 15.000, emas waktu itu 9.000. 15.000, emas 9.000. Iya. Itu. Jadi saya udah kaget saya, kok ada orang kasih ini apa nih ke dalam hati saya. Ini bisa 2 bulan saya naik bis turun bis ini gitu. Di situ mulai saya mungkin salah satu kedapatan seperti itu barangkali semangat tuh muncul terus. Jadi kata-kata yang mau Bapak sampaikan tadi, carilah apa yang kau cari hingga dapat yang kau cari. Hingga dapat yang kau cari. Jangan mencari itu asal-asal aja udah dapat udahlah selesai gitu. Artinya bahwa carilah apa yang kau cari hingga dapat yang kau cari. Itu intinya, jadi janganlah pernah berhenti untuk berjuang. Intinya di situ ya Pak Bodi Dharma. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, inilah obrolan kita dengan Bapak Bodi Dharma. Boleh saya tunjukkan karyanya yang hanya tidak sampai sekitar 10 menit kurang, tapi sudah menjadi sebuah sketsa. Nanti akan kami pasang di studio. Terima kasih. Nanti ditandatangani. Terima kasih Pak Bodi Dharma sudah bersama kami. Mudah-mudahan obrolan kali ini bisa bermanfaat bagi generasi muda. Carilah apa yang kau cari hingga dapat yang kau cari. Mudah-mudahan ini menyemangati kita, sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk berkarya dalam bidang apapun. Terima kasih sudah bersama kami. Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.